So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Cak, ini benar-benar edan Kang Mas ya. IWB sampai bengong membaca berita terbaru, sebuah isu yang mengangkat tentang Luca Marini, Kang Mas. Isu ini tentu tidak bisa kita kesampingkan karena berasal dari sebuah media yang ya kita katakan cukup kredibel, Cak ya. Medianya memberikan sebuah isu yang hot, di mana rumornya katanya nih, Cak ya, katanya Luca Marini sudah tidak tahan bersama Honda dan dia melemparkan handuk tanda menyerah. Ini adalah sebuah isu yang mengejutkan, isu yang nggak pernah kita bayangkan. Bagaimana sekelas Luca yang awalnya sangat percaya diri, sangat optimis, dan bahkan diberikan restu oleh Valentino Rossi, tapi ternyata baru 5 seri Luca menyatakan, ya rumornya begitu ya, menyatakan bahwa dia ingin mengakhiri kontrak dengan Honda. Soporamu mendasik Kang Mas, sopora garuk-garuk kepala. Ini artinya secara mental Luca ini sudah terganggu, Cak. Jadi betul Kang Mas, itu adalah sebuah rumor yang paling fresh, di mana kabarnya ya dibahas di sana bahwa Luca secara mental sudah mulai terganggu. Dan ini pun terjadi pada Joan Mir. Kita akan bahas yang Joan Mir, tapi kita akan fokus dulu pada Luca Marini. Jadi teman-teman, sampean tahu bahwa Luca bukanlah pembalap yang buruk, Cak. Walaupun bukan yang top banget, ya, karena konsistensinya dan kecepatannya masih kalah dengan Jorge Martin dan juga Pecco pastinya dan juga Bezzecchi tahun lalu. Tapi secara kemampuan atau performa dari Luca Marini bukanlah pembalap yang buruk. Akan tetapi ternyata di Honda Luca ini sudah seperti pembalap yang tanpa skill. Dan ini terbukti, Cak. Selama 5 seri terakhir Luca adalah pembalap yang selalu finish di posisi paling buncit, Cak. Selalu ya. Kalau pada kondisi full maka dia bisa finish ke-21 atau ke-20. Dan kalau crash pun rata-rata semua crash dia pasti di paling belakang. Dan ternyata ini menggerogoti rasa confidence-nya. Jadi menggerogoti yang namanya rasa pede. Walaupun beberapa kali secara diplomatis ya, dia menjawab bahwa jatuhnya dia, crashnya dia ini adalah sebuah proses di mana dia pertama ingin membantu Honda mengembangkan RC. Jadi data-data yang dikumpulkan, dan yang kedua dia ingin mengenal Honda seperti apa. Karena karakter dari Honda RC ini berbeda. Akan tetapi, Cak, itu kan kata-kata dari mulut, Cak. Namun di belakang ya, behind the scene-nya, siapa menyangka ternyata Luca benar-benar terpukul, Cak, bahasanya, Cak. Itu yang sudah dibahas oleh Motosprint. Jadi teman-teman pasti tahu bagaimana Luca Marini yang saat ini selalu memberikan konfirmasi. Dia berusaha keras untuk finish walaupun di belakang, tapi dia ingin membantu Honda untuk pengembangan. Dan teman-teman, jika kita membedah lap time-nya, memang Luca Marini sudah seperti macan ompong, Cak, di Honda. Jadi nggak seperti di Ducati yang memang tajam ya. Seringkali Luca kan selalu masuk 6 besar, 7 besar. Tapi ternyata di Honda, Luca selalu di belakang. Lap time-nya rata-rata, jika kita bandingkan dengan Martin contohnya ya, Luca betul-betul terpuruk karena ya lebih lambat 2 detik, 1,6 detik per lap-nya, Cak. Ini kan jauh banget. Makanya, Cak, sebuah rumor mengatakan bahwa Luca Marini ingin mengakhiri kontrak lebih awal dengan Honda karena secara mentalitas dia sudah nggak kuat dan dia ingin tahun depan lepas dari Honda. Itu yang kita terima dari beberapa isu. Kalau kita membedah tentang yang namanya kontrak, selalu pasti ada namanya penalti. Jadi kalau pembalap tidak komit, dia ingin kontraknya lebih awal di-cut atau diputus, maka biasanya akan ada penalti. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah klausul tersebut ada pada kontrak Luca Marini bersama Honda. Dia sudah diikat oleh Honda sampai dengan 2025. Jadi langsung dikontrak 2 tahun. Itu juga permintaan dari Luca ya waktu itu ya. Dan Luca kabarnya sedang mencoba mempelajari kontrak klausalnya supaya dia bisa lepas dari Honda. Ini luar biasa, Cak ya. Ini betul-betul menampar. Ini benar-benar mengejutkan. Walaupun ini masih isu, tapi bisa saja, Cak, potensi itu ada. Jadi teman-teman, itu yang paling baru dan fresh kabar terbaru. Tidak hanya Luca, Cak. Karena yang paling baru pun ternyata Joan Mir juga mentalnya terganggu, Kang Mas. Jadi kita dapatkan konfirmasi pernyataan Mir yang merasa bahwa saat ini mereka seperti mengharapkan sesuatu yang tidak kunjung datang. Itu yang bisa kita share ke semuanya. Jadi nggak hanya Luca Marini, Joan Mir yang sejauh ini
dia hanya bisa terbaik finish ke-12, itu pun banyak yang crash di depan, merasa bahwa apa yang sudah diperjuangkan oleh para pembalap ya saat ini termasuk juga tim Honda tidak kunjung datang. Kecepatannya masih sama, sufferingnya masih sama, dan itulah yang membuat Joan Mir betul-betul puyeng dase, Cak. Joan Mir memberikan penekanan bahwa sekarang ini masalah dari Honda tetap sama, yakni traksi ban belakang, dan justru sekarang ada baru lagi, yakni understeer. Jadi teman-teman, kalau kita boleh membongkar masalah dari Honda, di masa lalu Ibu sudah share ke sampean semuanya. Honda RC, problem di masa lalu adalah rear traction atau grip ban belakang. Itulah yang membuat Marquez tidak bisa tampil optimal, dan memang saat itu, Cak, kita duga dan juga banyak yang mengatakan bahwa pengembangan DNA dari Honda RC yang sangat kuat di front end-nya itu bubar gara-gara Pol Espargaro yang protes berat. Karena pada saat Marquez cedera saat itu, Pol memberikan penekanan supaya Honda mengejar traksi ban belakang. Dan ternyata pada saat Honda betul-betul fokus di bagian retraction, maka ternyata Honda mengkompensasi, bukan mengkompensasi, mengorbankan, Cak, mengorbankan front end, dan itu membuat karakter Honda RC berubah total. Karena di masa lalu Honda RC memiliki front end yang sangat kuat, makanya teman-teman, jika Marquez nempel pembalap lain pada saat fight atau pada saat duel, biasanya Honda sangat kuat pada sisi braking dan masuk tikungan. Bahkan masuk ke tikungan yang sempit, Honda jagonya, Cak. Jadi agility-nya, very agile, bahasanya lincah banget. Jadi pada tikungan yang sempit, manuver kiri kanan, kayak apa namanya, chicane, itu jago banget Honda. Tapi setelah dipegang oleh Pol Espargaro pengembangannya, Honda berubah total, dan inilah yang menjadi dasar kenapa Marquez setelah dia kembali dari injernya cedera dan dia kembali ke MotoGP kemarin, betul-betul Honda RC berantakan setelah dikembangkan oleh Pol Espargaro, di mana Honda pun front end-nya bubar. Ya, jadi setelah rear traction-nya diperbaiki, yang ternyata juga nggak kunjung baik, justru yang bagian depannya hilang kemampuannya. Itu yang dikeluhkan oleh Marquez di masa lalu. Dan ternyata, Cak, justru di masa lalu yang dikatakan kurang, ternyata di tahun 2024, kata Joan Mir, justru sekarang ini RC lebih parah dibandingkan dengan 2023. Ini cukup mengejutkan ya. Karena kenapa? Tidak hanya front end yang nggak kuat, karena sekarang buat belok pun Honda susah. Jadi understeer, Cak. Lek boso enaknya kayak celeng, Kang Mas. Mau belok malah lurus itu. Makanya kalau pembalap ingin membelokkan motor RC, maka dia harus atau mereka harus betul-betul nge-push dan rebah total, dan itu pun tidak cukup. Karena jika secara feeling nggak dapet, maka biasanya front end-nya bakal crash itu, Cak, ya. Honda saat ini kan banyak banget ya sering terjadi crash itu gara-gara front end-nya yang kurang. Jadi bagian depan feelingnya itu kurang. Jadi pada saat mereka belok susah, tapi ketika di-push rebah banget, dia langsung crash tanpa ada warning. Itu yang menjadi masalah Honda sekarang ini. Dan ternyata Joan Mir belak-belakan, Cak, menyatakan bahwa dia betul-betul pusing dengan kondisi Honda ini karena harapannya dia ada improvement, tapi ternyata tidak kunjung tiba. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian pernyataan Joan Mir yang gamblang tentang Honda, sudah IB terjemahkan dari MotoGP, inilah indikasi Joan Mir sudah down mentalnya. Dan berikut kata Joan Mir tentang Honda RC terbaru. Kami memiliki motor yang sama dengan yang kami gunakan di awal musim. Kami tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda. Kami menderita di area tertentu. Setiap kali aku masuk pit, aku mengeluh tentang hal yang sama. Kami semua tahu itu. Sekarang saatnya bereaksi. Dalam tes Harris, mereka memahami jalur yang kami tunjukkan kepada Honda, dan sekarang kami harus menunggu mereka memecahkan masalah. Aku tidak tahu berapa lama dibutuhkan untuk mulai melihat perubahan ke arah itu. Itulah kenyataannya. Ini berat karena aku tidak tahu kapan masalah ini akan terpecahkan. Aku juga tidak tahu berapa lama tubuhku bisa bertahan. Aku pikir awalnya kita nggak akan sejauh ini. Aku hanya berusaha melakukan pekerjaanku sebaik mungkin. Berusaha berada di depan semua orang. Berusaha melakukan balapan yang baik. Namun kalian tidak bisa mengharapkan keajaiban. Kenyataannya adalah siapapun yang meninggalkan Honda dalam beberapa tahun terakhir, keadaannya akan lebih buruk dibandingkan saat mereka masuk. Itulah kenyataannya. Tidak ada pengecualian, tidak ada yang meninggalkan Honda dengan lebih baik daripada saat mereka datang. Kalian harus menghadapi situasi ini sebaik mungkin dan mencoba melihat apa yang ingin aku lakukan. Itulah masalahnya. Aku yakin kami akan punya pilihan. Namun itu sulit, dan jujur saat ini kami tidak punya pilihan. Kami mesti berpikir positif, dan aku yakin dengan motor yang kompetitif kami akan menjadi yang terdepan dalam waktu singkat. Tahun lalu aku akan mengatakan bahwa situasi ini terlalu berat bagiku dan aku tidak tampil pada level yang aku bisa. Sekarang motor ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu, namun kini aku sudah bisa membalap sedikit lebih cepat.
Aku berada dalam momen yang lebih baik. Aku merasa baik secara fisik dan aku melihat bahwa batasannya bukanlah padaku. Kini kami berharap akan ada perubahan di masa depan. Semoga saja. Yes, itu Cak curhatan Juan Mir terbaru Kang Mas. Itu curhatannya kok kayaknya benar-benar aduh merintih itu ya Cak ya. Sama nangkap gak sih kata-kata dan kalimat dari Juan Mir? Rintihan yang seperti desperate atau frustasi. Ya memang Cak kalau kita membicarakan tentang sebuah performa. Ini adalah sebuah kondisi di mana mentalnya ini terganggu, Cak. Jika gini, Cak, sampean ini memiliki skill nih, sampean membalap, tapi ternyata sampean selalu di bagian belakang, selalu buncit, selalu di belakang, padahal sampean sudah ngepush habis-habisan. Di sanalah akan timbul keraguan, Cak. Apakah aku yang problem atau motornya nih? Aku kisah jani secara aku secara skill itu masih bisa nggak sih? Itu yang sekarang merasuki teman-teman para pembalap Honda, Cak. Jadi mental mereka terganggu, rasa pede mereka terganggu, lost confidence. Jadi secara rasa pede ini mereka hilang. Itu yang terjadi pada Marquez. Makanya Marquez, Cak, kenapa dia meninggalkan Honda? Karena dalam masanya kemarin, Marquez ini sudah seperti kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit tidak pede. Jadi mentalnya tuh drop. Secara mental drop, skill dia merasa nggak punya. Karena kenapa? Setiap dia nge-push, setiap dia mencoba menggeber motor ini, tapi selalu paling belakang. Selalu sulit untuk masuk top 10. Itulah kenapa keraguan pembalap itu selalu muncul. Dan itulah yang menjadi dasar Marquez akhirnya memutuskan untuk hengkang dari Honda. Kenapa? Karena dia ingin memastikan aja, apakah aku masih kenceng nggak sih? Selalu ya crash, high side, kemudian juga buncit, selalu terlempar dari 10 besar. Itu yang membuat Marquez pun akhirnya hengkang dari Honda. Dan dengan pertunjukan kemarin, Marquez tersenyum lebar, Cak. Dia sangat senang dan Marquez mengatakan secara belak-belakan bahwa kini dia sudah bisa tertawa. I'm happy. Dia kini yakin secara skill dia ternyata masih Marquez yang dulu, walaupun mungkin tidak setajam yang dulu banget, enggak. Tapi ternyata I'm still fast rider. Itu yang menjadi dasar Marquez. Sekarang mentalnya kembali, skillnya kembali, confidence-nya kembali, dan ini juga yang membuat Marquez akhirnya pede bahwa ya gue nggak harus di Ducati, bahasanya boso Betawinya, gue nggak harus ke Ducati. Tapi Marquez memberikan penekanan bahwa dia bisa saja any brand, any bike, yang penting di tim factory. Itu kata Marquez, artinya secara rasa pede Marquez sudah kembali. Dan itu dihancurkan oleh Honda kemarin. Self-confidence, rasa pede, kemudian juga skillnya itu terasa hancur atau dihancurkan oleh Honda. Gara-gara ya itu tadi, dia selalu buncit di belakang, dan performa selalu sulit. Dan itu yang sekarang terjadi pada Joan Mir, bahwa secara mental, Mir sekarang juga terganggu gara-gara performanya yang semakin, ya sulit lah, masuk 10 besar aja sulit. Terbaik dia atau Joan Mir finish ke-12, itu pun banyak yang crash. Itulah yang sekarang ini menjadi dasar kenapa teman-teman ya, Luca Marini dirumorkan ingin memutus kontrak lebih awal walaupun belum ada kejelasan karena masih isu, sebab pastinya akan ada penalti. Apakah Luca mau menanggung penaltinya? Itu yang kita juga tidak paham. Kita akan pantau isu ini, Cak. Yang jelas kita juga sedih ya dengan kondisi pabrikan Jepang sekarang ini, yang mana Honda seperti tidak bisa bangkit, tidak ada improvement sama sekali. Dan siapa menyangka motor yang dites tahun kemarin nih ya kan, akhir tahun kemarin kan dites nih RCV yang terbaru tuh. Beberapa komen ya dari pembalap, ini adalah motor yang berbeda, sangat lincah, sangat stabil, dan lebih enteng. Dan ternyata justru morat marica. Nah, jadi itu yang menjadi dasar sekarang ini Honda betul-betul suffering ya Kang Mas ya. Jadi itu informasi mengenai Joan Mir dan juga Luca yang ternyata secara mental sudah mulai terganggu dengan kondisi performa mereka yang selalu terpuruk, tidak mampu bangkit. Jadi kita pantau saja seperti apa usaha dari Honda untuk meyakinkan para pembalapnya. Sebab Cak, sudah ada perbincangan yang cukup intensif sebenarnya ya mengenai rumor Joan Mir yang sudah dipantau betul oleh David Brivio, Trackhouse Racing dengan Aprilia. Jadi Brivio memiliki mimpi untuk menarik Joan Mir dan ditandemkan dengan Alex Rins yang secara kondisi bisa saja Alex Rins tidak akan bersama Yamaha lagi karena Yamaha akan mencari opsi lainnya, tapi yang pasti apapun bisa terjadi. Oke Kang Mas ya. Dan teman-teman, informasi yang paling update buat teman semuanya ya, tambahan. Jadi ternyata ada informasi yang paling fresh di mana Brembo memperpanjang kerjasama lagi dengan
MotoGP. Jadi teman-teman, walaupun Brembo sekarang ini sudah kita pandang sebagai single supplier, tapi tetap Cak, yang namanya agreement atau kontrak itu diperpanjang terus. Dan per kemarin dipastikan bahwa Brembo memperpanjang kontrak mereka hingga 2027 untuk menjadi supplier atau vendor ya MotoGP. Jadi tidak ada tim lainnya yang akan menggunakan selain Brembo, karena Brembo menjadi single supplier untuk rem. Dan ini sudah menjadi penegas bahwa memang Brembo, ya siapa sih nggak kenal Brembo, Cak. Jadi official Brembo memperpanjang kontraknya dengan MotoGP hingga 2027. Yang paling terakhir adalah, nah ternyata Jorge Martin, Kang Mas. Ya, Jorge Martin secara PD memberikan penekanan bahwa dia tidak peduli jika nanti Ducati nggak memilihnya. Dia merasa bahwa I'm the fastest rider. Dan yang paling fresh adalah tidak ada tekanan. Dia merasa tidak ada pressure walaupun nggak dipilih oleh Ducati, tapi dia yakin bahwa akan banyak tim lainnya yang akan melirik dia. Ya, itu Cak ya, update yang benar semuanya. Jadi setiap jengkal informasi MotoGP IWB berusaha untuk share ke sampean ya, supaya sampean juga tercerahkan. Dan yang jelas kita akan tunggu seperti apa di Barcelona. Apakah Marquez akan tetap kencang? Apakah Marquez bakal tetap menggigit seperti Lemong? Kita akan lihat. Karena takutnya ya, kita lihat Harris oke, lumayan, Lemong luar biasa. Ternyata di Barcelona memblekan, kita nggak tahu. Tapi yang pasti jika nanti di Barcelona Marquez mampu ngacak-ngacak di depan, wes ini adalah warning yang sangat serius bahwa kandidat perebutan title juara dunia 2024 Marquez masuk di sana, Cak. Jika memang nanti Marquez ngacak-ngacak ya, Kang Mas ya. Jadi itu Cak, update yang benar semuanya, semoga mencerahkan. Dan mungkin dalam 2 hari ke depan IWB nggak akan banyak update lagi, Cak. Soalnya IWB harus ke Bangka ya, ada keperluan di sana ya. Insya Allah nanti ya kalau memang memungkinkan, karena kesibukan IWB akan update terus semuanya. Dan yang jelas ada yang paling hot buat semuanya tentang kabar dan isu New NMAX, termasuk juga New Beat. Nah, sampai tunggu saja seperti apa terawangan IWB yang terbaru. Yang jelas sampean siapkan celengan, Cak, karena bakal ambrol, Kang Mas. Soalnya ada yang paling hot mengenai produk-produk ini. Ya, itu aja Cak, update yang beneran buat semuanya. Dan seperti biasa kita sudahi, dan kalau semuanya suka video ini like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandos.